bukan hanya Jokowi, tapi siapapun yang akan jadi presiden tidak ada jaminan untuk orang Papua hidup. Buat kawan Maxol dari Aliansi Mahasiswa Papua, kita Hidup beri rakyat. sambutan semangat dengan hidup rakyat, hidup masyarakat Papua. Hidup rakyat, hidup buruh, hidup tani, hidup nelayan, hidup mahasiswa. Ya, selamat malam kawan-kawan. Mungkin bicara soal demokrasi sama Jokowi ya. Berbicara kalau soal demokrasi selama periode Jokowi ini sangat buruk selama periode Jokowi. Kenapa saya bilang sangat buruk? Mulai membuat instrumen bagaimana membungkam orang Papua. Mulai dia membuat undang-undang terorisme, separatis, KKB. Ini salah satu instrumen untuk bagaimana membungkam ruang demokrasi. Jujur kami orang Papua melakukan aksi selalu stigmakan dengan itu kelompoknya KKB, separatis yang apalagi 2020 itu salah satu undang-undang yang dibuat negara adalah undang-undang soal terorisme. Bagaimana itu bertentangan dengan kehidupan orang Papua di sana. Dan mengancam orang Papua. Karena apa undang-undang itu? Ketika mereka membunuh orang asli Papua, mereka bisa dianggap itu separatis, teroris. Ini sudah terjadi. Padahal itu warga sipil. Itu era Jokowi. Bagaimana undang-undang itu diciptakan untuk mata PBB itu bahwa benar-benar teroris ada di Papua. Bahwa selama Jokowi memimpin, itu orang Papua itu tidak ada jaminan kehidupan. Itu tidak harus terjadi, tapi itu wajar karena memang kolonial itu begitu wajarnya, praktek yang harus dia lakukan. Dan kami orang Papua itu sadar itu. Yang ada tuh, yang ada sekarang itu bagaimana penguasa menggunakan kekuasaannya untuk ke Papua, membuat genosida agar orang asli Papua itu mati. Biar mereka menguasai tanah dan sumber daya alam yang ada di Papua. Dan itu sedang terjadi kawan-kawan. Dan saya masih ingat 2014 Jokowi pernah menyatakan akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Papua. Itu pas dia masih mau pilpres pada saat itu. Dia berjanji di depan bersama siapa Yusuf Kala, mereka menyatakan. Tapi sampai saat ini selama 10 tahun tidak ada penyelesaian kasus satupun. Kemudian melihat dinamika di Papua, itu banyak persoalan yang terjadi di Papua. Kami jumlah orang Papua, jumlah populasi penduduk orang asli Papua itu tinggal 2 juta. Itu tidak sebanding dengan kawan-kawan dengan Jawa dan lain-lain. Dan ini pola-pola menjajah. Bagaimana segala instrumen dia gunakan untuk menjajah bangsa itu. Demokrasi Indonesia sendiri sangat diskriminatif dan rasial
dan sangat mengancam kawan-kawan dari Indonesia bersolidaritas terhadap persoalan Papua, mereka berhadapkan dengan undang-undang ITE. Nah, ini salah satu instrumen bagaimana negara menggunakan upaya untuk membungkam ruang-ruang bagaimana supaya ada suara yang tidak didengar oleh luar atau bangsa-bangsa lain. Ini salah satu contoh besar bahwa Aris Patia, salah satu contoh besar bahwa kami orang Papua tidak ada kebebasan di negara ini. Bahwa ketika orang Indonesia berbicara untuk persoalan Papua saja dibungkam begini. Apalagi kami, kawan-kawan, apalagi kami yang berbicara soal persoalan yang terjadi di Papua. Yang ada nanti dikenakan kasus makar, undang-undang makar dan sebagainya. Dan ruang itu sangat tertutup. Kalau bicara demokrasi ya bagi kami ya memang buruk di negara ini, atau siapapun yang akan jadi pemimpinnya presiden itu sama, karena bangsa yang menjajah bangsa lain, dia akan menggunakan instrumen segala macam untuk bagaimana menindas bangsa itu. Kita bisa lihat salah satu contoh soal otonomi khusus. Bagaimana rakyat Papua melakukan aksi penolakan mulai dari beberapa kabupaten. Tapi DPR RI yang Toki Palu di Jakarta sini. Padahal MRP sendiri dalam undang-undang pansus dia yang menyelenggarakan soal apakah posisi ini dilanjutkan, harus berpendapat ke rakyat untuk ditanyakan ke orang Papua, orang asli Papua. Tapi MRP sendiri pada saat melaksanakan itu dikriminalisasi. Kalau kami lihat bahwa selama Jokowi memang tidak ada ruang untuk rakyat Indonesia maupun rakyat Papua itu sendiri. Karena yang ada membuka ruang untuk inspektor masuk ke daerah-daerah atau perusahaan-perusahaan masuk ke beberapa seperti Merauke yang saat ini masyarakat Yoeka yang sedang memperjuangkan tanahnya yang dirampas oleh kelapa sawit. Di Maeprat, di Intan Jaya saat ini yang Aris Patia sekarang di peradilan sampai 4 tahun tuntutan jaksa yang masih tolol itu. Dan 3 tahun. Dan kawan-kawan di Wadas, kawan-kawan di Pancoran, itu bagaimana pengusuran itu terjadi selama periode Jokowi. Tidak ada kebebasan untuk rakyat itu untuk menyampaikan atau tidak ada ruang sama sekali. Tapi bahwa kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Bagaimana rakyat ketika bersatu pasti penguasa akan
hitung bisa lumpuhkan, begitu hancurkan. Jadi buat kawan-kawan, jangan sekalipun bosan, alergi, melihat segala persoalan yang terjadi. Jadi tetap pada garis perjuangan bahwa hitung adalah rakyat yang ditindas untuk bangkit melawan. Terima kasih kawan-kawan. Oke, terima kasih Bang Maxwell.